Oh. Petir bukan sembarang petir. Petir menyambar rumah si Vivi. Teman-teman, aku Indra Jegel ya. Lah kan udah tahu pasti ujungnya kan. Tepuk tangan untuk Sofi. Keren, kemarin aku nonton teman-teman main di Shopee Canda Sketsa ya. Aku gak di calling ya. Nonton Rigen, Hibzi. Wah ada asistenku Mangai. Wah. Biasa Mangai ngeliatin aku kerja, hari itu aku ngeliatin Mangai kerja ya. Mantap. Lama-lama kebalik nih posisinya nih, aku nyetirin Mangai nih. Tapi teman-teman jujur aku nih keluarga kami adalah keluarga yang sangat-sangat Shopee ya. Karena bukan cuman kurir datang bolak-balik, tapi istriku tuh udah di tahap WhatsAppan sama kurir. Serius. Mbak, kurirnya udah di depan pintu, paketnya udah di depan pintu ya Mbak. Mbak, paketnya udah di depan pintu ya Mbak. Mbak, paket udah sampai ya. Mbak, paket ini sehari bisa 7. 7 paket. Inilah hampir membuat keretakan rumah tangga kami ya teman-teman. Tapi sebelumnya ada yang nonton Ngeri-Ngeri Sedap? Boleh tepuk tangan yang nonton Ngeri-Ngeri Sedap? Wes, keren. Film-film dengan latar belakang keluarga Batak yang tembus 2,8 juta penonton. Aku main di dalamnya dan itu tidak cuman laris, cuman menimbulkan masalah ya teman-teman. Karena aku aslinya muslim, bukan tretan muslim, bukan. Bukan, maksudnya aku seorang muslim. Bukan, aku tuh seorang muslim. Dan di film itu, aku berperan menjadi non-muslim. Nah, masalahnya adalah aku tidak bisa memberitahu ke ibuku yang notabene-nya sangat-sangat kolot gitu. Jadi ibuku tuh kan masih di kampung ya, ini kalau belum tahu ya rumahku tuh di Binjai ya. Stop, salam dari Binjai, stop ya teman-teman ya. Udah gak lucu lagi teman-teman. Stop ya. Dan aku menjelaskan itu tuh agak susah karena ibuku setelah nonton, dia langsung nelpon. Indra, kok Indra ambil film itu? Indra kan Islam, Indra kan Muslim. Aku bilang nih sama Mak itu peran. Enggak Indra, enggak semua kerjaan, enggak semua untuk duit, itu kau ambil. Tapi Indra, ini Mama butuh ini lah Indra. Bisa Indra transfer 3 juta. Tapi jujur aku ini kan seorang ayah ya teman-teman. Aku punya anak usianya 3,5 tahun gitu. Akhirnya aku ketika menjadi seorang ayah tuh banyak kehidupan yang berubah. Asli banyak sekali yang berubah. Karena ketika menjadi seorang ayah kita bisa mewajarkan tingkah laku anak-anak orang lain. Ini jujur dulu aku benci kali sama anak-anak yang kalau di mall nangisnya selonjoran di lantai. Pernah ngerasain itu gak kalian? Tiba-tiba ada anak nangis gitu. Yang selonjoran aku kayak, aduh ini anak siapa? Ini pengen lagi jalan terus kayak ku tendang dikit gitu rasanya. Serius. Dulu pernah gitu. Apalagi kalian pernah gak ngerasain kalian lagi milih-milih baju. Terus tiba-tiba di balik baju ada anak-anak keluar gitu tiba-tiba. Aku pernah tuh kayak, aduh ini anak siapa lah pengen ku pakein baju rasanya nih. Iya sumpah aku bilang. Tapi itu berubah ketika kita menjadi orang tua. Pernah satu hari aku ngerasa bahwa Nani percaya dirinya udah tinggi. Dia kalau main udah mulai beresin mainannya sendiri. Dia ke kamar mandi bisa sendiri. Bahkan ada satu momen dia berangkat sama asistenku Mangai. Ke sebuah minimarket lah kita bilang ya. Karena percaya dirinya dia. Semua barang dimasukin ke keranjang. Nani tuh diambil coklat dimasukin ke keranjang. Kaos dalam red dimasukin ke keranjang. Ada hand body dimasukin ke keranjang. Ada kayak permen-permen dimasukin ke keranjang. Dia ngambil Fiesta yang nugget ya teman-teman. Yang nugget. Memang sih aku nitip. Memang sih aku dimasukin ke keranjang. Kalian tahu anak usia 3,5 tahun setelah ditotal belanjaannya 175.000. Belanja sendiri. Kalian tahu 175.000
buat aku itu artinya apa? Itu adalah fee stand upku tahun 2012. Kalian bayangin, ngabisin segitu aku. Jujur, gila loh anak 3,5 tahun. Mahal-mahal. Terus dia pernah masuk ke satu toko baju, saking percaya dirinya dia masuk sendiri. Aku sama istriku bilang biar aja, biar dia berani gitu. Nanti kalau dia ini cuma nggak apa-apa udah biar aja, nanti kita minta maaf nggak apa-apa. Dia masuk teman-teman, dia masuk ke mall, dia masuk ke satu store, dia masuk ke Zara, diobrak-abrik formasi JKT. Zara di belakang, Melody di sana. Haruka keluar aja, Haruka. Haruka keluar. Ratna kamu di tengah, Ratna. Erna kamu leader ya, Erna. Ada gak sih Ratna sama Erna? Gak ada ya. Kayaknya namanya gak terlalu JKT ya. Dan terus di usia anakku sekarang tuh kan sekarang usia 3,5 tahun. Menjadi orang tua tuh akhirnya ada lagi step terbaru. Step yang paling membuat pusing teman-teman. Step apa? Step fase di mana anak harus masuk sekolah. Aduh ya Allah. Ini anakku sekarang 3,5 tahun masuknya namanya KB ya teman-teman, kelompok bermain. Masuknya itu di daerah, ya di Jakarta lah ya, kita bilang di Jakarta. Aku tuh gitu, istriku bilang, kita masukin aja Nani ya ke KB kelompok bermain. Masukin, gak apa-apa. Masukin. Setelah aku tahu kok, keluarin lagi. Jangan. Nih kalian tahu uang masuknya untuk kelompok bermain itu 12.300.000. 12.300.000 untuk masukin anak ke kelompok bermain. Kelompoknya sematre apa sih? Terus kelompoknya ini kelompok siapa? Anak Iron Man ada di dalam. Ya Allah. 12.300.000 teman-teman. Ya Allah, maksud aku kalau aku keluarin aja Nani, ku belikan metik, ku suruh Nani ngojek aja nih. Pulang bawa duit pasti. Gak keluar duit. Ya Allah, kaget aku kan. Tapi akhirnya aku sadar. Kenapa sekolah itu mahal? Kenapa di sini sekolahnya mahal? Karena kita tidak hanya membeli sistemnya. Kita juga membeli vibes-nya. Karena aku pernah sekali nganterin Nani. Itu vibes-nya beda tahu. Jadi gurunya tuh sangat wise gitu sama anak kecil. Nani datang tuh kayak ngomongnya udah langsung, hey good morning. Cantik, ya ampun kamu diantar siapa? Nani tuh nunjuk ayah, ya Allah. Kamu nih, udah mandi belum tadi? Udah tante, wih keren. Hari ini kita belajar bahasa Inggris ya. Kita belajar, kita nih main trampolin ngasih makan ikan, oke? Ya lepas sepatunya kita masuk. Ayo. Pas dibawa ya anaknya ya. Oh iya tan. Gitu. Nah untuk yang gak tahu ya, Nani tuh manggil gurunya tante. Manggil yang cowok om. Sesuatu yang agak rancu ya. Nani kan cewek ya. Aku mau ikut om kan gak enak ya. Kan gak enak ya maksudnya ya. Itu agak aneh sih tapi ya udahlah aku terima aja lah ya. 12.300.000 gak apa-apa lah. Karena itu berbanding terbalik. Ketika aku SD dulu. SD ku kan di kampung juga kan. Maksudnya cuma nyebrang doang kan. Gitu mau masuk pagar. Agak meleng dikit aja dari ujung ada guru teriak. Hei! Mau kemana? Masuk! Ngapain lagi ke situ? Dan perhatiin ya. Di sekolah Nani. Nama-nama anaknya tuh. Nani tuh nyebutinnya enak. Hari ini ada siapa Nani yang masuk? Ada Raka, ada El, ada Safia, ada Kesia. Kalau aku dulu, SD-nya itu kalau tahu-tahu namanya, vibes-nya tuh kayak PNS ngantor. Kalau di sekolah Nani itu, El come here, Nani, hey. Come on. Masuk kelas. Dulu aku sekolah. Waluyo, hey.
Ngapain lagi main ilalang? Sini. Sini. Alah Marwoto. Ngapain sekolah bawa lembu Sini. Masuk. Ini lagi Ilhamuddin. Sepatunya dipakai. Ngapain ditaruh tangan? Ya Allah, vibes-nya kayak PNS kantor kan. Namanya tua-tua kali ya. Dan kami kan orang tua tuh kalau misalnya sekolahnya kan cuma sejam 2 jam gitu. Dan orang tua rata-rata banyak yang nunggu. Di situ ada kafenya gitu. Aku ngeliatin tingkah laku orang-orang tua yang nunggu tuh kayak keren-keren kali gitu. Kerjanya nih pasti orang-orang keren nih. Karena ada ibu-ibu tuh pakai baju bagus, pakai kayak blazer gitu, pakai earpod biasa lah ya, earpod, MacBook standar kan, terus meeting, Zoom. Ya ntar gue temuin aja lu ya. GI, oke. Ya, siap. Oke, ntar ketemu, gue jemput anak gue, ntar kita ketemu lagi, kita dealing langsung. Aku ngeliat, emang gak salah sih 12.300.000. Vibes-nya bagus. Karena waktu aku dulu SD kecil, orang tua tuh nganter, nunggu juga, tapi kebanyakan nunggunya tuh di atas motor. Jadi yang sambil nunggu gini. Nah, apa ya? Ya. Kalaupun ada yang duduk, biasanya duduk di musola pas ada tulisan batas suci. Tuh nunggu tuh. Ya kan. Isi obrolannya, kalau ini kan mewah ya sekolah Nani. Kalau ibu-ibu dulu isi obrolannya hoax bertebar di mana-mana. Ya worth it lah gitu, 12.300.000 gitu. Dulu aku uang sekolah berapa? 3.000 kalau nggak salah, 3.000 apa 5.000 gitu. Ya gitulah. Loh, anakku nama temennya tuh ada namanya Keisha, Rafli, Raka gitu. Ini aku punya kawan sekolah, sumpah demi Allah teman-teman. Namanya Dian Iblis. Loh, lah ini sumpah demi Allah. Ada yang nama Dian Iblis, ada yang namanya Doyok Dajjal. Kalian mau aku ceritain gak ceritanya kenapa dia namanya Dian Iblis? Jadi satu hari dia belajar agama tidur. Dikeplak sama guru agama kami. Waktu dikeplak dia bangkit, berantem kita yuk katanya. Guru agama diajak berantem. Kami semua diem. Ya Allah berani kali, tiba-tiba ada satu orang di belakang namanya Doyok tepuk tangan. Nah ini Dian, Iblis, Doyok, Dajjal. Support perbuatan iblis nih. Ya ampun. Sumpah aku cita-citaku dari dulu tuh pengen jadi orang tua yang bisa membanggakan untuk Nani, untuk anakku. Dan aku gak mau jadi orang tua yang mematahkan gitu. Kalau anak-anak kan harusnya diajak diskusi. Jangan apa-apa gak boleh, gak bisa, ini gak boleh, gak bisa gitu. Yang orang tua sekarang tuh kayak bisa diskusi gitu. Kayak anaknya tiba-tiba minta, Daddy, I want some ice cream. Hah? Es krim? No, Clarissa, no. Kamu kan udah makan es krim. Nanti kalau kamu sakit, kamu demam, gak bisa main. Kinder gimana? Oke, Daddy. Good girl. High five. Coba aku dulu. Mak, minta es krim? Hah? Es krim? Mamaku ke abang-abangnya, Bang es krimnya gak dijual kan Bang ya? Ya kan? Es krimnya busuk kan Bang ya? Ya ini busuk kan Bang ya? Hah? Ini gak dijual kan Bang ya? Abang-abang good boy. High five. Saya Indra Jegel, terima kasih.